Oke, gimana kabarnya teman-teman? Ya, semoga tetap sehat ya, walaupun mungkin teman-teman belum di rumah atau masih bekerja gitu ya, shift malam. Ya, tapi saya terima kasih untuk eh, Kak Ade Amalia dan juga Kak Satria Fajar telah menyisihkan waktunya ya untuk mengikuti web terakhir. Oke, saya izin untuk share screen ya. Oh ya, nanti kalau misalkan ada hal-hal yang mau ingin disampaikan, silakan bisa raise hand ataupun bisa melalui chat ya. Ya, Bu. Oke. Oke, mudah-mudahan sudah tampil ya di layar. Nah, di web terakhir ini adalah tugas yang mostly teman-teman UT itu di pas semester sebelumnya ya merasa kesulitan ya karena saya coba buka materi. Karena di sini ada dua praktikum ya teman-teman. Nah, susahnya kenapa? Bukan karena banyak ya teman-teman ya, karena di sini kita memerlukan aplikasi ya, aplikasi tambahan yaitu VirtualBox ya, atau uh, aplikasi yang kita bisa menggunakan dua device sekaligus ya di dalam satu komputer. Nah, jadi nggak hanya VirtualBox aja teman-teman ya, dari Oracle mungkin ada kayak VMware gitu ya. Nah, boleh teman-teman gunakan ini hanya salah satu contoh saja yang dicontohkan oleh UT ya. Intinya memang eh, teman-teman merasa kesulitan di VirtualBox-nya dan juga aplikasi Linux-nya ya, OS Linux-nya ya, operating system Linux-nya. Sebentar. Yang satu ini yang satu. Dan kabar baiknya teman-teman, mungkin udah dapat info dari yang lain ya, kalau ada perpanjangan mengumpulkan tugas satu dan dua ya, maupun ketiga, itu sampai tanggal 15 ya. Jadi walaupun tugas satu tuh sempat kelewat gitu ya, nah dikasih kesempatan lagi untuk memperbaiki ya atau melengkapi sampai di tanggal 15. Jadi tanggal 15 ini tugas satu 2 3 ya teman-teman ya. Nah, memang saran saya ya, dimaksimalkan waktunya atau enggak eh, cari tugas yang menurut teman-teman tuh paling susah ya. Nah, itu dimaksimalkan ya. Karena apa? Karena eh, mungkin penilaian yang dari dosen lain ya bisa aja oh sudah 70 udah cukup deh, yang penting sudah batas aman gitu ya. Nah, jadi bisa beralih ke tugas yang menurut teman-teman paling susah ya. Jadi dimanfaatkan tanggal 15 Juni jam berapa ya? Kalau nggak salah jam 11.59 ya PM ya. Karena kan biasanya hari Senin jam 3 sore ya. Terus saya make sure lagi di UT. Oke, sorry. Ya, mohon maaf mungkin ada tugas teman-teman yang belum sempat saya ini ya, apa namanya, sempat saya koreksi ya. Karena memang pas waktu libur kemarin ternyata saya kurang enak badan dan ya harus break dulu ya, harus istirahat dulu. Nah, sehingga insya Allah di weekend ini ya saya lanjut lagi untuk mengoreksi ya tugas teman-teman ya, baik itu di aktivitas atau tugas satu, dua atau tiga gitu ya. Nah ini nih ya, kalau nggak salah due date-nya sudah di saya sudah terganti ya, jadi silakan dimaksimalkan.
Tapi kalau mau teman-teman sudah bagus 70 80 gitu ya, udah apa namanya nggak perlu direvisi gitu ya misalkan ya. Karena yang tugas ketiga ini tugas yang paling berat ya. Ya, udah ah, sudah terganti ya due date-nya ya, teman. Nah, kita mungkin bisa bahas satu persatu ya. Di saya sih yang penting ya teman-teman di videonya itu, misalkan nih ada kesusahan di bagian ketika teman-teman mereplikasi database yang ada di Windows ke database Linux gitu ya. Nah, nggak apa-apa, tunjukin aja kendala teman-teman ya. Jadi, uh, effort teman-teman untuk memecahkan masalah tersebut ya, walaupun mungkin nanti teman-teman masih error juga gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting saya bisa melihat teman-teman sudah berusaha mencoba ya. Karena di sini di Ubuntu itu memang membutuhkan size atau memori ya yang lumayan besar. Terus kalau ngikutin yang ada di panduan ya, oke. Apa ya yang Linux ya, di praktikum satu sepertinya. Ya. Nah, jadi Ubuntu ini ya, kalau misalkan dipasang di VMware atau mungkin VirtualBox ya memang membutuhkan size yang besar. Ini contohnya aja yang dipraktikkan adalah 2,59 GB ya. Dan eh mana ya petisinya? Ada tuh pengaturan petisinya. Ada soalnya. Nah, oke, nanti kita dari atas saja deh biar teman-teman nggak pusing. Ini saya cuma menyampaikan ya kendala-kendala yang biasanya dilakukan yang sebenarnya teman-teman ini ya sudah berusaha ya. Cuman balik lagi eh ini kan teman-teman mengerjakannya di rumah ya, bukan di lab komputer ya. Ya, jadi saya sangat memahami device atau laptop teman-teman yang mungkin eh, tidak kompatibel ya atau tidak apa namanya tidak bisa untuk menjalankan dua OS ya secara bersamaan di salah satu ini ya di VMware-nya ya atau di VirtualBox-nya ya. Jadi sampaikan aja apa adanya ketika teman-teman merekam videonya ya dan gimana solusi teman-teman ya. Misalkan dicoba lagi teman-teman download Ubuntu yang mungkin versinya yang lebih kecil ya karena mungkin kalau versi yang terbaru ya saya kemarin tuh mendownload ya versi terbaru tuh udah Ubuntu 26 ya kalau nggak salah ya. Mana ya? Sorry. Oh, Ubuntu 26 aja nih dia 6,3 GB ya. Kalau yang 20 Ubuntu versi 20 dia 4 GB kalau nggak salah. 4,2 GB ya teman-teman ya. Kalau untuk VirtualBox sendiri nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berat, hanya 106 megabyte ya. Sorry. Jadi saran saya tadi teman-teman ketika merasa kesusahan bisa mendownload ya Linux yang lain ya, versi yang lain yang mungkin lebih kecil ya. Oke, jadi pertama-tama mungkin teman-teman bisa melaksanakan eh, instalasi dulu nih ya, dicoba dulu instalasi, di-download dulu gitu ya VirtualBox-nya dan juga apa namanya Ubuntu-nya ya, atau mungkin Linux yang lain ya. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya kenapa sih Bu kita harus pakai VMware ya? Jadi ini cuman kayak simulasi ya teman-teman ya.
Simulasi sebenarnya maksudnya adalah apa? Sorry. Nah, di sini ya. Nah, jadi tuh sebenarnya kayak misalkan contohnya nih teman-teman bekerja atau punya toko gitu ya di Jakarta. Nah, lalu teman-teman tokonya nih berkembang nih dan teman-teman merasa perlu ekspansi ke kota lain ya. Nah, misalkan di Bandung nih, nggak usah jauh-jauh ya. Nah, tapi database yang teman-teman punya ya, itu harus terhubung atau terkoneksi ya. Jadi misalkan teman-teman melakukan perubahan data yang di store Jakarta gitu ya. Nah, tapi ketika teman-teman ke Bandung ya, bisa melihat updatean dari database-nya ya. Jadi nggak perlu apa namanya diupdate lagi atau gimana gitu ya. Jadi bisa real time teman-teman melihat perubahan datanya ya. Baik misalkan teman-teman lagi di Jakarta maupun di Bandung. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita pakai dua PC ya, itu agak merepotkan ya teman-teman ya, apalagi dengan dua sistem operasi yang berbeda ya. Nah, maka dari itu untuk latihan ya, untuk eh, apa namanya kita belajar ya. Nah, kita menggunakan aplikasi VirtualBox ya, dan contoh OS-nya itu pakai Linux ya. Sebenarnya nggak harus pakai Linux ya. Misalkan teman-teman mau pakai Mac ataupun eh, apa namanya satu pakai Mac, satu pakai Linux, ya itu pun nggak masalah ya. Nah, di sini yang penting konsepnya teman-teman paham. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk pemasangan VirtualBox dan juga operasi Linux Ubuntu. Nah, Linux ini menggunakan Ubuntu. Kalaupun misalkan teman-teman merasa mau pakai yang lain ya kayak Ubuntu, kan sebenarnya Linux tuh ada banyak versi ya, teman-teman ya. Banyak apa namanya? OS-nya ya. Ubuntu, Ubuntu, terus ada bisa dicek di sini. Nah, ini ya, jadi bisa menggunakan Ubuntu desktop ya teman-teman ya. Tapi ini yang versi terbaru tuh, nah nih versi terbaru 5,9 GB Ubuntu 26.004 ya. Kalau misalkan teman-teman, mana ya kemarin saya pernah lihat yang eh, ini apa namanya, old versionnya ya. Jadi, nah ini Ubuntu old version release-nya ya. Nah ini teman-teman ya, jadi sekarang kan sudah 26 ya Ubuntu versinya ya. Nah teman-teman bisa coba kalau yang versi lama-lama nih 4, 5, 6 ya, dan lain sebagainya. Atau mungkin Linux tadi ya, misalkan Ubuntu gitu ya. Nah, lebih sama ya teman-teman ya. Ini juga sudah versi ke 26 ya, sama aja ya. Ya, upload Linux version.
Nah, ini Ubuntu, Debian, Fedora, Ubuntu, Red Hat ya, OpenSUSE ya, Pure OS ya, dan lain sebagainya, Ubuntu, Ubuntu dan lain sebagainya. Ini eh, apa namanya, jenis-jenis eh, Linux ya, kurang lebih sama ya. Oh, mungkin bedanya di UI UX-nya gitu ya, terus fitur-fitur eh, apa pendukungnya gitu ya. Tapi kurang lebih untuk OS-nya tetap menggunakan Linux ya. Nah, sorry lagi ya. Nah, ini ya, dalam basis data terdistribusi dibutuhkan minimal dua buah sistem operasi supaya proses replikasi berjalan dengan baik. Nah, jadi di sini akan dibahas tentang pemasangan aplikasi VirtualBox dan dilanjutkan dengan sistem operasi Linux Ubuntu. Nah, kalau dari VirtualBox ini sebenarnya bisa teman-teman menginstal lebih dari satu OS. Cuman tadi ya kelemahannya ya, memorinya yang akan apa ya dipakai itu memang besar ya teman-teman ya. Jadi terkadang itu ketika kita mencoba untuk pakai OS yang lain di dalam apa namanya VirtualBox itu loadingnya lama ya. Tapi mungkin itu nggak berlaku kalau mungkin laptop teman-teman eh, bagus gitu ya dalam misalkan buat gaming ataupun mungkin kapasitasnya memang besar gitu ya. Tapi kalau misalkan laptopnya biasa aja ya, itu akan membutuhkan waktu yang lama ya. Di sini challenge-nya teman-teman ya. Oke, jadi saya mohon maaf nggak bisa mempraktekkan keseluruhan ya, karena memang saya keterbatasan laptop juga. Nah, karena memang pas waktu saya download, ternyata besar sekali tadi ya, 6 giga sama 4,2 gigabyte ya. Nanti coba saya praktikkan ya, kendala yang biasanya dialami oleh rekan-rekan yang lain. Nah, ini tampilannya teman-teman ya. Ini tampilan Windows-nya kita ya. Kalau pakai Nah, kalau misalkan pakai Linux nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Dari UX-nya tuh berbeda ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman untuk lebih lanjutnya bisa di mata kuliah sistem operasi ya. Nah, tahap awal dan perhitungan ini adalah pemasangan sistem operasi Ubuntu pada komputer 2 karena komputer satu dianggap sudah siap digunakan. Yang lagi digunakan ya, dan sudah terpasang aplikasi SAM. Nah, SAM ini pasti teman-teman sudah ya, karena di praktikum yang sebelumnya atau yang kedua ya, kita membuat uh, basis data menggunakan ini ya, SAM ya. Oke, maaf. Kadang loadingnya lama. Nah, jadi aktifkan dulu ya MySQL yang teman-teman sudah. Oke, aduh, ini kenapa loading? Nah, di sini ya. Jadi saran saya, kalau misalkan laptop teman-teman biasa aja gitu ya, memorinya juga sudah terpakai banyak ya, mungkin bisa menggunakan versi yang kecil ya. Kita tinggal cari saja ya kira-kira. Nah, ini VirtualBox Older Build ya, previous release-nya ya. Jadi sekarang sudah 7.2 ya. Kalau teman-teman mau apa mencoba versi yang lama silakan ya. Tapi udah nggak bisa buat diupdate ya, no longer supported ya. Jadi ya udah apa namanya al kadarnya gitu ya. Tapi menurut saya tetap worth it aja teman-teman ya. Apalagi
kita nggak menggunakan fitur-fitur yang lain ya. Jadi cuma buat apa namanya, buat memasukkan OS eh, Linux-nya gitu ya. Saya bisa coba ya ini aja di tutorial biar pakai yang sorry ini mana ya waktu satu tadi ya. Di sini aja pakai versi 6.1 ya. Sekarang udah versi 7. Nah, jadi boleh teman-teman mengikuti tutorial ini ya, downloadnya yang versi 6.1 atau mungkin mau yang terbaru juga nggak apa-apa ya. Mana ya tadi download itunya? Sorry. Oh ini ya, 6.1 ini ya. Karena kalau yang baru ya, dia tampilannya berbeda teman-teman. Ininya ya, logonya ya, terutama dari logo. Nah ini ya, logonya sudah baru ya kalau yang pakai VictorBox 7 titik terbaru ya. Nah, sedangkan kalau yang masih 6.1, yang di panduan ya, dia masih pakai logo yang lama ya. Ya sebenarnya download seperti aplikasi yang lain ya teman-teman ya. Tinggal atur juga eh, next gitu ya. Terus letaknya di mana, next. Ini masih mudah ya teman-teman ya. Terus install, nanti tunggu ya kan sampai ready to gunakan. Nah ini ya sekarang pakai Linux-nya ya teman-teman ya. Yang tadi saya sudah tampilkan ya. Jenis-jenis Linux-nya ya. Download-nya ya. Jadi bisa menggunakan yang terbaru atau terlama. Tapi saran saya menggunakan yang versi yang lama ya. Yang lebih ya mudah ininya apa namanya memorinya ya. Nggak memakan memori yang terlalu banyak. Nah, lalu tampil seperti ini ya teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman tinggal pasang Ubuntu-nya ya, atau mungkin OS yang lain di VirtualBox ini. Kita nentuin dulu nih namanya apa, ya kan, misalkan ini. Otaknya di mana. Nah, tadi yang kita sudah download ya, kita cari dulu letaknya di mana. Nah, yang di sini nih yang biasanya lama ya. Nah, ini passwordnya jangan sampai lupa ya. Jadi, untuk username passwordnya. Pokoknya ikutin aja yang di sini teman-teman tadi. Ya. Nah, ini UI UX-nya kan berbeda ya teman-teman ya, tapi kurang lebih sama ya. Kalau di sini langsung tuh apa namanya? eh, di sini terus ke bawah gitu ya. Kalau ini mungkin tadi tadi lanjut gitu ya. Klik lanjut, ya kan? Lanjut. Kalau ini ya mana tadi bilang ya? Oh ini. Ya. Kalau ini langsung finish ya. Jadi
hanya beda di UI UX-nya kurang lebih sama. Nah ini nih ya, spesifik virtual hardware-nya ya, memorinya ya, yang diluangkan untuk digunakan oleh VirtualBox ini ya, sama CPU-nya ya, number of CPU-nya ya. Nah, batas amannya nih yang hijau-hijau teman-teman. Nah, ini juga nih ya, kita membuat harddisknya VirtualBox tadi ya. Harddisknya berapa giga untuk kita gunakan di VirtualBox ini. Nah, ini di sini standarnya 25 ya, gigabyte. Nah, ini yang biasanya memang cukup berat ya teman-teman ya, kalau memang memorinya tidak mencukupi ya. Nah, udah, terus tinggal tunggu deh. Nah, di sini biasanya lama banget teman-teman. Nah, jadi saya mohon maaf mungkin eh, sambil saya bacain selanjutnya ya. Karena kalau nunggu benar-benar selesai, dia akan memakan waktu terlalu lama ya. Jadi kurang lebih sebenarnya sama, cuma beda di UI UX-nya, tampilannya. Kan hard disk, buat hard disk super sekarang ya. Penyimpanan ya kan. Nah, ini yang tadi ya. Kalau ini 10 GB, kalau tadi 25 ya. Standar ininya ya yang langsung. Nah, ini nih ya, bisa lama sekali. Nah, kalau tadi kan saya eh, langsung ya masukin ISO-nya ya. Nah, ini kalau yang versi yang lama, pilih nih ya, pilih sebuah berkas disk. Penting aja ya teman-teman ya. eh Gimana cara downloadnya ya. Tapi kurang lebih pengaturannya itu sama. Ya. Ini beda di next-nextnya aja ya. Jadi kalau mau cari aman sih mending versi yang sampai di apa namanya di panduan ya. Tapi karena saya sudah terlanjur mendownload yang versi baru ya, ya di ini aja ya. Lama sekali nih. Nah, di sini juga ada pengaturan jaringan ya teman-teman ya. Nah, kalau yang baru ya mungkin agak sedikit tricky ya. Tapi saya belum sampai situ ya karena memang kapasitas ininya saya yang lemot banget ya. Saya kemarin sudah nyoba yang Ubuntu ini, Ubuntu yang 26. Itu pun juga lama banget. Nah, jadi waktunya akan habis kalau misalkan. Jadi saran saya memang luangkan waktu ya teman-teman ya. Luangkan waktu lebih untuk men-setting ya yang ini ya. Setting Ubuntu-nya dan juga jaringan-jaringannya ya teman-teman ya. Kenapa jaringan? Karena komunikasi antara komputer satu dengan komputer lainnya ya. Komunikasi jaringan IP address yang di VirtualBox dengan IP address yang ada di Windows ya. Jadi saya memang ngikuti aja di sini. Ya, udah, belum apa-apa udah jam setengah 8 ya. Ini masih lama banget. Oke. Oke, setelah itu gimana ya, terus selesai. Nah, belum selesai. Oke. Nah, kita langsung yang kedua aja ya teman-teman ya. Ini ikutin aja cara downloadnya.
Nah, jadi kalau misalkan teman-teman udah kesusahan, stop dulu aja, istirahat dulu, dan coba yang kedua dulu ya. Karena kedua ini dia masih ada ini ya, apa namanya, yang harus teman-teman kerjakan ya. Jadi biar efisien waktunya, ya, teman-teman stop diinstal dulu ya. Jadi kalau misalnya ini udah komplit, stop dulu ya. Kalau masih bingung, kita nyoba ngerjain yang lain ya. Nah, di sini database yang teman-teman buat di tugas 2 ya, itu kan berguna atau digunakan kembali di database sekarang ya. Nah, jadi dilengkapi aja teman-teman. Maksudnya kalau misalkan pas kemarin pas kemarin tugas itu mungkin datasetnya belum lengkap atau database itunya belum lengkap, bisa dilengkapi dulu ya. Di sini, teman-teman, kita pakai MySQL ya. Nah, kita aktifkan dulu ya, apa sih sama MySQL-nya. Nah, terus untuk dapat melakukan transaksi, ya, basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu storage engine, yaitu InnoDB atau BDB ya. Nah, cara memeriksanya kita lihat nih ya, di PHP adminnya. Oke. Sorry. Ini udah aku aktifin belum tadi ya? Sudah ya. Di sini aja deh. Oke, sorry ya, ini agak lama. Ya, kayaknya teman-teman coba ini dulu, cek ya. Nah, terus kita akan membuat perintah ya pada menu SQL. Nah, perintah ini namanya store procedure ya. Store procedure ini adalah objek rutin yang disimpan pada basis data MySQL dan dapat menggantikan sekumpulan perintah yang sering digunakan. Nah, intinya, store procedure ini merupakan kumpulan-kumpulan perintah yang telah terprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi. Jadi kalau misalkan teman-teman disuruh mengelola database ya, terus setiap hari itu pasti ada perintah yang teman-teman sering gunakan ya. Jadi daripada teman-teman uh, repot setiap buka aplikasi pasti melakukan coding perintah tersebut gitu ya. Nah, teman-teman cukup dikemas ya perintah tersebut ya dengan store prosedur. Nah, di sini untuk store prosedurnya ya, ada beberapa tambahan sintaks ya atau kode ya yang teman-teman bisa lakukan ya. Nah, di sini adalah commit, perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data ya. Biasanya kan teman-teman cuma ini doang ya, insert itu bla 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 bla, NS values bla 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 bla. Terus juga ngecek nih semua data pasien seperti apa gitu ya. Nah, untuk store prosedur ini ada tambahan ya, tambahan uh, begin sama end ya. Jadi untuk menandakan kalau itu tuh store prosedur ya. Jadi begin sama end. Nah, kemudian mulai start transaction ya. Kemudian kode atau perintah yang biasanya teman-teman gunakan setiap hari ya di sini ya, lalu di end. Nah, tapi ini ada uh, apa namanya kode commit ya, itu yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, sebagai contoh, kita akan membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Kita mau masukin data pada tabel pasien.
Misalnya akan melakukan tadi ya perubahan data pasien. Kalau misalkan tanpa perintah komit terlebih dahulu, ya nanti hasilnya seperti apa. Kalau misalkan pakai komit nanti hasilnya seperti apa ya. Nah, jadi makanya tadi apa dilengkapi aja ya datanya teman-teman ya, karena mungkin biar nggak usah bingung-bingung ya, tinggal masukin aja. Oh, saya udah punya data pasien, sudah punya atribut ini ya, jadi tinggal protein aja di sini ya, tinggal ngetik apa namanya codingnya ya. Nah, misalkan kita nggak pakai perintah commit nih, jadi cuma gini doang, begin, start transaction, ya, perintahnya apa, ya, kemudian end. Dan harus tahu COVID dan akan dimasukkan di dalam stok prosedur yang ada di halaman PHP admin. Nah, jadi kalau mau bikin prosedur di sini ada rutin sih teman-teman ya. Jadi klik dulu dataset yang teman-teman mau. Sorry, kayaknya udah tahu dulu sering dieksekusi atau sudah lelah ya ini ya. Kita lanjut aja ya, nanti teman-teman coba dicek lagi. Nah, di sini waktunya di rutin sih ya, rumah sakit rutin. Nah, di sini ada rutin ya. Nah, di sini data berita-berita yang teman-teman simpan di prosedur. Nah, kita namain dulu nama prosedurnya apa, ya. Di sini di parameternya. Mungkin start production, bla bla bla, n gitu ya. Udah disimpan. Oh ya, untuk penamaan ini ya, nama rutinnya atau nama start prosedurnya ya, jangan ada pakai spasi ya, nggak boleh pakai spasi. Jadi mending digabung atau pakai underscore ya. Jadi penamaan tidak boleh dipisah. Jadi Anda akan membuat sebuah store prosedur dengan nama transaksi satu. Isi perintah yang ada pada definition, yaitu memasukkan data pada tabel pasien. Jika berhasil, maka akan bertambah satu buah store prosedur. Dengan di sini ada nih ya, berapa banyak prosedur yang teman-teman buat. Oke. Nah, kemudian kita kalau mau model prosedur ini gimana, Bu? Tinggal kita pakai call ya, di SQL-nya ya. Call, terus nama, tadi prosedur yang kita save. Nah, nanti tampilannya dia akan otomatis di layar teman-teman ya, dia akan tambah tabel pasien dulu nih ya. Tadi kan masukin nama gitu ya, langsung. Iya nih ya, terus 6 Vito, film praktis CV. Nah, muncul nih ya. Nah, tapi ini kan tadi teman-teman kodenya nggak pakai komik ya. Di sini teman-teman nggak kasih kata komik di sini. Nah, gitu. Kita nggak kesimpulan di database. Cuma bisa ditampilkan di apa namanya hasil tadi yang eksekusi ini ya. Jadi hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel mesin. Jadi nggak keset ya teman-teman ya. Cuma ditampilkan aja di sini. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, silakan periksa data masuk atau enggaknya ya di sini. Di sini bilang nggak boleh ada kosong ya, biar bisa kelihatan perubahannya ya. Nah, di sini nih, padahal tadi suatu menjalankan, ya ada, tapi karena nggak pakai komit, dia nggak muncul atau tersimpan di sini.
Artinya, apapun perintah yang disimpan dari segi transaksi, jika belum komit, maka data tidak akan masuk ke dalam tabel basis data. Nah, gimana dia masuk? Kita tambahin tulisan komit di sebelum N ya. Jadi setelah perintahnya apa, ya, dan sebelum N si komit. Komit dulu ya, jadi biar nggak typo. Kalau saya udah komit, masukin komit tapi nggak save gitu ya, di save lagi kodenya teman-teman ya. Di sini ya, kasih komit. Nah, jadi kita prosedur yang pakai komit ya. Jadi di sini kita ngomongin transaksi. Ini kalau belajar ya, panggil, ya terlihat di sini tambah. Ya, sebentar. Aduh, ini kan lama banget ya. Jadi information configuration ya, slowly. Jadi gitu ya teman-teman ya, saya agak bisa full kasih apa namanya contoh ya nanti ya. Saran saya memang ikuti step by step yang ada di luar ya. Nanti ketika teman-teman video praktik ya, walaupun nanti hasilnya mungkin error atau apa itu teman-teman tampilin ya. Dan usaha teman-teman gimana, misalkan mereka udah 1 jam begini terus ya, udah berarti teman-teman mereka sudah menunggu, mungkin bisa dipercepat ya apa namanya di videonya. Jadi kalau waktu udah segini ngasih aja loading gitu ya. Juga sama teman-teman memang dari laptop teman-teman yang mungkin nggak kuat ya, nggak kompatibel dengan tadi menggunakan 2 OS ya. Kalau pakai COVID ya, kalau pakai COVID, nah sini nih kita cek lagi datasetnya. Nah, ternyata bertambah nih ya, itu di sini di datasetnya. Jadi memang biar nggak lupa ya, kalau mau save prosedur ya, maksudnya pengen ada perubahan data di dataset di database-nya, makanya sih tulisan COVID ya, sebelum N ya, dan setelah perintah yang teman-teman jalankan. Kesimpulan dari commit adalah jika sebuah perintah SQL baik memasukkan, merubah atau menghapus data telah dijalankan, untuk sebenarnya commit maka perintah tersebut tidak akan berubah isi data tabel ya. Jadi keywordnya ya teman-teman ya. Oke, sorry. Nah, kedua adalah rollback ya. Hal itu digunakan untuk mengumpulkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan dipanggil jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Misalnya, kita akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien Poppy menjadi Dana. Jadi kita coba deh mau update data pasien yang pakai ID 03 yang tadinya Poppy menjadi Dana. Namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Karena tadi kalau sudah komit, kalau ada rollback-nya ya, berarti dia menggunakan perintah yang sedang berjalan. Nggak jadi gitu ya. Nah, contohnya gini ya. Sama ya, begin, and, substitution, terus ini perintahnya apa. Nah, sebelum commit itu rollback ya. Kemudian perintahnya apa. Pernyataan di atas merupakan perintah melakukan perubahan nama pasien menjadi Dana. Jadi di sini perintahnya apa? Kita set nama pasien dengan di mana ID pasien 3 ya. Namun dengan adanya rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi dan setelah commit data ditampilkan.
Jadi nggak jadi, ya, nggak keubah. Nah, lalu yang dijalankan ya ini, ya, select all from pasien. Nah, ini ya tadi ya, maksudnya di mana harusnya tadi ya, rutin ya, add rutin. Di sini teman-teman menjalankan kerjanya. Jadi biasa ya, di call dulu kalau mau pengen tahu hasilnya, di call dulu nama soal prosedurnya. Nah, pada gambar ini, ya kan, 18. Nah, tadi kan kita sebenarnya mau ganti kopi jadi dahar. Ternyata tercek nasi kopi nih, ya. Nah, kenapa ya tadi kan teman-teman pakai rollback. Eh, jika ingin ada perubahan, maka transaksi tiga tersebut tidak memakai rollback. Kalau mau ada perubahan, berarti rollbacknya di harus. Nah, untuk ini jelas terkait dengan rollback, maka perhatikan kasus penetrasi 4 berikut. Misalnya akan dilakukan perintah insert data baru pada tabel pasien. Dari edisi 3, dilakukan perubahan data atau update nama pasien jadi setting. Jadi kita di sini ya menginsert data pasien ya Hanif ya kan. Nah, tapi kita mengubah ya, mengupdate pasien di ID pasien yang ketiga jadi setting. Setelah itu tampilkan seluruh data pasien. Nah, di atas terjadi dua kali perubahan data. Di sini ada dua perintah ya teman-teman ya. Satu perintah masukkan data, ya. Satu lagi untuk berubah data update. Ini ya. Setelah kita cek ya, kita lihat tidak terjadi penambahan data karena di rollback. Nah, ini yang sudah menuliskan berita insert bla 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 ya. Tapi di sini teman-teman nulis rollback berarti ini enggak ke insert nih ya, udah dimasukin ya. Karena teman-teman ada rollbacknya. Oke. Nah, tadi ketika teman-teman mau update, nah di atas kan nggak ada rollback nih. Nah, jadi nggak ke ini, jadi berubah ya. Karena di sini komit ya, komit. Tapi dia akan berubah edisi 3 yang tadinya misalkan Agus jadi Sakin ya. Nah, kemudian ada checkpoint teman-teman. Titik di mana proses terakhir disimpan. Nah, seperti yang teman-teman pelajari tadi, ya, rollback membatalkan atau mengembalikan suatu perintah kondisi di mana transaksi belum terjadi, ya. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, kondisi tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Tapi kita bisa mengembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Jadi kalau misalkan ada pilihan banyak gitu ya, nanti ya lebih ideal ya, dan transaksinya berjalan yang optimal ya. Kalau begini nggak harus kembali ke kondisi awal, tapi bisa kembali ke sebuah titik ya, checkpoint terakhir. Misalkan nih kita mau tambahkan ya, tambahkan data di kedua data yang dimaksudkan adalah data. Jadi di sini
ada 3 perintah ya teman-teman ya, sama-sama insert ya, cuma beda tujuannya ya. Nah, ini tujuannya untuk menambah pasien dengan ID nomor 7, menambah pasien dengan ID nomor 8, dan sebagainya. Nah, pada baris kelima, Anda dapat dilihat bahwa setelah pelaksanaan insert yang pertama, dilakukan sequel dengan flexibility. Jadi gini ya teman-teman ya, jadi kalau misalkan ini teman-teman perintah satu ya, perintah satu. Nah, jadi kita anggap aja dia checkpoint pertama ya, checkpoint pertama. Kemudian lanjut ke transaksi yang kedua di insert pasien yang ID pasien yang ke-8. Ya. Nah, tapi di sini artinya tidak apa namanya, tidak disimpan ya. Nah, tapi mungkin ini kan 3 kan masih sedikit ya, mungkin ada polisi yang perintahnya tuh ada 7 gitu ya, tapi yang kena rollback misalkan di 8, di 5 ya, misalnya ada 7, di 5 ya. Nah, direksi efektif ya, perintah yang nggak usah dimasukin itu di mana, kan ini doang. Nanti komputer akan menjalankan perintah di mana gitu ya. Misalkan di sini ternyata ke save point pertama ya. Ini misalkan tadi kan 5, sini 4 berarti ya. Nah, jadi si komputer itu nggak ulang dari awal lagi gitu ya. Terus ulang dari save point pertama, kedua, 3, 4, 5 ya. Nah, jadi langsung di sini rollback-nya kemana? Rollback-nya ke save point sebelumnya ya. Misalkan di sini tadi 5 berarti 4 ya. Jadi tidak efisien, si komputer ini nggak kembali ke yang pertama ya, set point pertama ya, atau perintah yang pertama ya, tapi dia langsung lanjutin yang selanjutnya ya. Ya, mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Memang lebih enak kalau misalkan dipraktikkan ya. Nah, cuma karena keterbatasan waktu ya, dan ini adalah dua apa namanya, nah, ini masih lama sekali. Yang masih kepaing ya, di sini sih. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada banyak data ya, baiknya memang dikasih poin ya. Jadi kalau misalkan komputer ada apa-apa gitu ya, berarti ini udah simpan yang udah berjalan gitu ya. Komputer jalannya udah sampai sini gitu ya. Jadi kalau misalnya sini ada rollback, komputer jalannya dari awal lagi, tapi di set point yang dituju ya, yang scroll kemana sekarang 4 ya, dan langsung lanjutin ke sini ya, karena ini kan tadi save sesuatu ke sini. Jadi terus ke kondisi awal ya, bisa ke kondisi yang posisi checkpoint terakhirnya. Nah, ini cuman tadi kan kita lakukan insert pasien nomor 7, 8, 9. 8 itu rollback ya, berarti nanti yang di dataset itu 7 sama 9 yang kesimpan ya, pakai komplit. Nah, ini yang benar ya, 7 sama 9 yang kesimpan ya, transaksi dari 7 sama 9 yang gelap tadi kan rollback, ya dia tidak akan disimpan. Dari hasil transaksi kita lihat data yang data ID2 yaitu ID-nya itu dan 9, sedangkan ID-nya 8. Jadi masuk dalam basis data karena di rollback. Nah, kemudian trigger ya teman-teman ya. Trigger itu apa? Pemicu ya.
di bahasa yang saya itu aku trigger ini kalau misalkan aku dengar kata apa gitu ya, atau aku merinding nih kalau misalkan kamu lihat apa gitu ya, teman-teman hobi apa. Nah, jadi ada sebuah pemicu ya. Tadi itu juga ada di teman-teman nih. Jadi perintah yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Nah, perintah yang digunakan yaitu memasukkan CRUD ya, read, update, delete ya teman-teman ya. Nah, event atau perintah tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat dua buah kata kunci yaitu before dan after. Jadi kalau misalkan pas data kita lagi eksekusi terus ada sebuah kata gitu ya, nah berarti langsung menjalankan perintah yang lain gitu ya. Nah, menjaga perintah lain apa tergantung teman-teman kita mau jalankan yang before apa after ya. Before berarti dilakukan sebelum sebuah perintah insert update delete dilaksanakan. Sedangkan after berarti dilakukan setelah sebuah perintah insert update delete dilakukan ya. Nah, dari gampang ya tadi ya. Before insert berarti trigger berjalan sebelum perintah insert dilaksanakan. After insert berarti trigger berjalan setelah perintah insert dilaksanakan. Ya, sorry, saya cek dulu ya teman-teman. Oh, please. Udah ya. Oh, mama kodernya patah-patah. Oke, sorry. Itu tadi koneksinya ya. Putus. Oke, jadi kita ya teman-teman ya. Apa kuncinya teman-teman tahu trigger itu berjalan kapan? Apakah sebelum sebuah perintah, apakah setelah perintah, dan perintah apa ya? Oke, saya cek lagi nih. Ya, masih aja belum selesai. Ya, masih install ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk lebih memahami tentang trigger ya, kita akan mencoba dalam MySQL. Nah, ini ya, jadi yang tugas dulu yang dihapus dulu ya, karena masih dipakai lagi ya. Jadi, ini contoh ya, database yang sudah kita buat. Ya. Nah, IRD-nya sudah terbentuk ya. Nah, kita buat tabel dulu ya teman-teman ya, yaitu tabel obat dan si obat. Ini bisa teman-teman copy ya, SQL-nya di nggak usah kelamaan. Nah, ini sudah terbuat ya. Nah, jangan lupa kalau sudah buat kita bukan relasinya ya teman-teman ya. Ya, relasinya sudah terbentuk ya. Tadinya sendiri-sendiri ini ya, dua. Jangan lupa direlasikan dengan yang lain. Relasinya dengan pasien ya. Disebut dengan obat. Nah, di sini contohnya ya, kita mencoba perintah trigger ya, yang akan berfokus pada tiga tabel yaitu pasien, proses obat, dan obat. Nah, jangan lupa diisi dulu nih. Jadi sudah kita buka obat ya, isi dulu datanya. Jadi di sini kita akan mengecek ya, kalau misalkan ada perubahan di stok obat ya, apakah dia auto update apa enggak. Kalau misalkan di apotek ada pelanggan yang tiba-tiba membeli obat jadi dari satu ya, nah nanti sistem akan otomatis
mengupdate sendiri ya. Karena ada trigger kan, triggernya apa? Triggernya adalah pembelian gitu ya, transaksi obatnya ya. Nah, ini saya sama pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Maka ketika kita ambil transaksi obat pada atribut dimasukin data, kita otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Jadi kalau misalkan stoknya berkurang ya, dia kan mau update nih ya. Nah, di sini ciri-cirinya triggernya pakai ini ya, pendular ya, delimiter, dolar-dolar ya. Jadi dia akan menjalankan perintah ya dari sini sampai N ya. Nah, kita buat triggernya. Sama seperti store prosedur tadi, kita tidak boleh membuat nama triggernya itu prestasi ya. Jadi baiknya memakai underscore atau digabung ya untuk memudahkan pemanggilan triggernya. Nah, terus teman-teman ini mau masukin triggernya itu di mana? Setelah insert ya. Di mana? Di transaksi obat. Jadi kalau tiba-tiba ada transaksi baru, tadi ya transaksi pembelian obat baru, ya maka dia otomatis update stok obatnya. Gitu. Jadi trigger jual after insert on transaksi obat ya. Jadi dia akan berjalan ya setelah ada insert data di transaksi obat. Untuk screen pro mulai ya, begini ya, kita mulai menjalankan perintah ini ya. Jadi kalau ini tiba-tiba ada transaksi obat masuk ya, kan kita akan update data obatnya ya. Kita set stok ya, stok lagi new jumlah ya. Di mana ID obat adalah new ID obat. Stok barunya itu seperti apa? Ini kan stok lagi new atributnya apa ya, jumlah. Nah, ini kan sudah berrelasi teman ya. Nah, ini jumlah ya. Triggernya di sini ya, kalau ada transaksi obat, jumlah ya, dia akan mempengaruhi stok obat di sini. Nah, di sini ada stok sama dengan stok dikurangi hijau ya, titik jumlah mana ID obat, ID obat. Kita lihat dulu atributnya tadi ya, atribut yang saling dikaitkan itu ID obat. Terus yang mempengaruhi itu stoknya, untungnya pengaruh dari jumlah ya yang ada di transaksi obat. Jadi ini ketika ada jumlah baru ya, dia akan habis obatnya. Kemudian yang biasanya ya, pas awal sebagai video yang bagusnya ya trigger. Nah ini akan pada jika ada perubahan pada transaksi obat. Kalau tadi misalkan Pak Insert misalkan tadi update ya, nanti kalau transaksi obat ini ada perubahan ya, nah, berarti ini digunakan ya. Nah, ini mulai seksi di SQL. Dan hampir dari stok ya. Di stok tidak ada baru pada semacam transaksi obat. Nah, ini perubahannya ya kita eksekusinya ini bahasa sebuah strukturnya. Jangan lupa ya, ini limiter ya, sebelum mulai delimiter ya, setelah selesai pakai delimiter. Nah, terus di mana kita bisa menulis kodenya Bu?
ada ya di sini nanti ya. Jadi ambil ya teman-teman ya. Terus nanti di bagian sini ada trigger ya di bagian atas. Sama kayak yang tadi stop prosedur ya. Nah di sini teman-teman kasih namanya. Terus tabel mana nih yang akan jadi pemicu triggernya ya? Tabel transaksi obat ya. Tadi yang akan yang akan memicu si trigger tersebut ya. Nah, waktunya kapan? Itu setelah adanya penambahan data di transaksi obat ya. Nah, lalu di sini kodenya ya, update obat bla 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 bla. Coba diulang ya, ini tadi before kita bikin trigger. Di sini amoxicillin 20 ya. Nah, kemudian kita mau coba input data baru ya di transaksi obat. Ya, karena tadi ada pembeli, jadi kita masukin transaksi baru. Ya. Boleh pakai ini ya, kode atau mungkin langsung di sini ya. Insert bla bla bla. Nah, setelah berhasil dimasukkan, ya, terus teman-teman langsung cek nih isi tabel obatnya ya. Ini auto kurang ya teman-teman ya. Tanpa teman-teman tulis SQL-nya gitu ya. Update ke gitu ya. Jadi dia otomatis akan update kalau masa obat ini ya ada tambahan ya. Dia otomatis nah, jadi kesimpulan dari Twitter adalah sebagai pemicu jika ada perubahan pada baris bahkan 17. Nah, perubahan bisa insert update ya. Nah, silakan mana coba daripada kasus lainnya. Jadi memang baiknya coba itu ya. Jadi ya yang belum lengkap database-nya silakan dilengkapi ya. Coba-coba dan juga setelah prosedur. Kalau masih kosongan nggak bisa ya. Nggak bisa kita lihat di grafiknya ya. Jadi diisi dulu ya ini atributnya yang saja di tabelnya. Karena marak dulu aja nggak apa-apa. Oke, jadi sekarang saya mau jalan ini dulu ya, start prosedur dan juga trigger ya, sebelum menambah ke transaksi replikasi ya. Ini yang ditakutkan ya. Sebenarnya banyak yang masih salah di replikasi. Ya, itu kan masih lama sekali ya. Aduh, jadi saya memang walaupun waktu ini berpanjang ya, cuma itu untuk boleh-boleh ini ya tugas tiga ini ya, karena bisa seharian teman-teman boleh ya. Atau mungkin teman-teman tidak boleh gitu kan. Jadi ya memang yang satu juga kerja ya. Dan saya coba yang sama dulu nanti rekam. Kalau udah selesai dikat ya. Dan teman-teman yang ini yang tidak direkam ya, direkam terus udah nikah. Ada pertanyaan teman-teman? Jadi dulu deh satu sebelum sama apa trigger ya. Teman-teman di tempat kerja gitu ya. Tadi skor prosedur kalau misalkan teman-teman mau perintah sering digunakan ya. Ya nggak usah update lagi soal itu juga nggak bisa ya. Nah, simpang lah sebagai prosedur. Jadi teman-teman tinggal call ya, tinggal
panggil seluruh prosedurnya ya. Tapi perlu dipahami lagi ya, dia harus ada rollback itu seperti apa, checklist seperti apa. Jangan sampai udah bikin berita yang panjang ya, ternyata belum dikomit ya. Jadi nggak ke-save kalau dia cuma tampilannya doang ya. Oh ada, tapi ternyata setelah ditulis di database itu nggak simpan, kan sayang banget ya. Nah terus kalau misalkan ada transaksi yang mempengaruhi tabel yang lain ya, misalkan kalau ada perubahan di satu tabel dan dia akan mempengaruhi tabel yang lain, teman-teman pakai trigger ya, trigger. Nah, di sini juga ada sebelum atau sudah perintah itu dijalankan ya. Jadi uh, lebih teliti lagi gitu ya. Ini bisa dicoba-coba ya. Ini dicek kalau ini before insert berarti sebelum saya melakukan insert dia otomatis sudah terupdate misalkan. Cek lagi ya. Kalau nggak ada lanjut untuk ya proses setengah jam lagi. Tapi bentuknya belum selesai. Betul ya. Jadi atau mungkin bisa ditinggal tidur aja teman-teman yang biar enggak apa biar teman-teman nggak nunggu terlalu lama ya untuk mendownload apalagi dengan gigabyte ya yang terbaru tuh 6 gigabyte cukup untuk beli kalau misalnya teman-teman tethering ya nggak pakai wifi ya udah tinggal tidur aja. Ini baru install ya menurut ya. Baru mau buka apa namanya OS Linux-nya ya belum masuk sini ya ke si replikasinya ya. Nah ini ya. Jadi bisa dilaksanakan kalau masing-masing komputer sudah terhubung ya. Jadi nggak cuma tempelin Ubuntu aja di VirtualBox ya atau di VMware ya. Kalau tadi baru nempelin aja gitu ya. Tadi dicek lagi jaringannya. Nah, benar terhubung ya tadi di panduan pertama, itu panduan yang kedua, panduan yang ketiga. Terus, nah ini nih di sini lihat IP address-nya teman-teman ya. Ini kalau misalkan udah terpasang, teman ya, teman mau cek IP address-nya ya. Nah, kita harus cek nih address masing-masing komputer. Yang di Windows yang di teman lagi buka ya. Maupun ada yang di Linux-nya ya. Nah, kalau cek IP address, pakai command prompt ya teman-teman ya, cmd. Nah, ini saya nggak bisa menjalankan ya, karena Linux saja masih loading ya teman-teman ya. Maksudnya aja masih membutuhkan waktu ya. Kalau udah dipasang, kalian jalankan juga sama ya, kayak contoh saya yang kemarin. Ini yang ya, ini saya sudah optimisme lama banget. Itu sudah saya installin kan ada dulu kalian bukanya aja pelan banget. Nah,
Jadi kita kontrol, kita cek. Jadi kalau misalnya sudah mending keduanya ya nanti ketika berapa ya cepat ya teman ingredient ini ujungnya ya bisa teman-teman pakai seperti teman-teman tutup Pak. Ini kita klik IP config ya materi itu kayak nah muncul ya terus kita cari yang karena ada vector boxes only view ya. Nah ini mungkin saya nggak tahu ini ya ada vector boxes only network ya. Nah vector box saya juga masih loading bukunya ya. Nanti coba dicek kalau misalkan teman-teman sudah selesai dengan Ubuntu masing-masing ya. Apakah ada ininya ya? Berarti kita ngambil IP address-nya ya. Jadi saya anggap aja di sini ya. Kata-kata daftarnya tuh di sini ya. IP address-nya ya. Sorry ini ya. 192. Nah ini tuh teman-teman baiknya mau disimpan dulu ya. Di copy paste dulu ya. Di notepad juga boleh. Karena ya itu suruh ya seperti oke itu prediksi berapa dia bisa menunggu biar gak bolak-balik untuk komentar dari sorry tadi ya untuk passwordnya di virtual machine tadi apa di save day ya dari grup ya Windows tanda itu untuk satu masih ada sekian terus ini awal itu melihat tadi selanjutnya nah kemudian ini di kuburnya ya ini nggak bisa saya kan masih proses ya nanti kalau teman-teman dicek aduh masih aja kode ini oke nah di sini ya teman-teman cek karena IP address-nya ya nah IP-nya 192.168 di mana 104 nah di copy aja juga teman-teman ya dicatat ya kalau sudah dapat. Nah, perlu diingat alamat IP pada kumpul berbeda-beda ya teman-teman ya. Kalau dapat terjadi masalah karena alamat IP tersebut misalkan dengan konfigurasi virtual box. Ini adalah IP address tersebut dicatat ya. Jadi satu teman-teman buka langsung itu dari catat ya IP address-nya apa. Nah, kemudian kita ngecek koneksinya teman-teman ya. Cek koneksi yang ada di Linux-nya ya. Tadi kita sudah download Ubuntu-nya, sudah kita ambil IP address-nya ya. Nah, ini di sini kita cek terminalnya ya untuk memanggil ya, memanggil apakah sudah terhubung atau belum ya.
Ya, selanjutnya pada terminal komputer 2 ketika ping ya. Jadi ketika ping di Ubuntu itu IP address Windows kita ya. Jadi ketika kita nanti masuk di Linux ya, kita ping IP address yang di Windows. Nah, sebaliknya ya, kita di sini ya, kita ping IP address ya dari si Linux-nya. Hanya harus di set ya, dia tinggal di copy paste aja. Dia akan mengecek koneksi komputer 1 dengan komputer 2. Kalau misalkan CMD nanti di sini tulisannya replay from IP address-nya ya, berarti IP address sudah terkoneksi dengan koneksi komputer kedua ya. Nah, kalau ada tulisan replay from bla 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 berarti dia berhasil ya. Kayak ini. Replay from bla 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 bla. Nah, kalau tidak menghasilkan reply, silahkan cek komputer Windows-nya ya, Google-nya ya. Terus soal kalau di nih ya, teman boleh kayak gini, boleh prescriptive ya. Bolehnya itu kapan dia paksa ya. Jadi kenapa? Apa namanya? Saya nggak terkoneksi berhubung dari Linux ke Windows ya. Kayak gitu boleh ya. Ya kan karena kita tahu permasalahan di masing-masing laptop kita ya. Mungkin di apa namanya di tutorial ini ya sudah ngobrol terhadap udah ngecek ternyata masih apa namanya masih ada lagi ya kan di sini enggak ini ya ke menampilkan tools yang lain ya. Nah, kan boleh mau gunakan ChatGPT telepon aja saja ya untuk menanyakan kira-kira ini kenapa ya saya buka boleh ya. Nah kalau misalnya sudah tulis dulu ya kita lanjutkan di sini teman-teman ya kok ya kayak tadi saya saran ya di apa namanya dicicil ya dicicil yang short prosedur dan juga dulu ya pelan aplikasi dan juga menghubungkan komputer ya itu di akhir-akhir saja ya. Nah kalau misalkan tadi sudah replay from bla 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 artinya ini sudah terhubung ya teman-teman ya. Teman-teman lanjut ke sini ya migrasi pada sistem operasi. Ya. Nah, masih menggunakan semen teman-teman ya. Tapi dulu ya, ikan servis aktif tidak skill dan cara klik start sampai status warna hijau. Ya. Setelah itu buka browser kemudian ke halaman tadi ya localhost PHP admin. Lalu di sini ada application ya teman-teman ya. Nah, dulu nanti teman-teman klik application ya. Terus klik master application-nya ya teman-teman ya. Klik configure it ya yang di sini configure it. Kemudian pilih disk data yang akan direplikasi. Nah, kemudian dipilih nih, jadi misalnya database teman-teman ada banyak nih. Nah, pilih salah satu data rumah sakit. Nah, ini ya, uh, ini simpan ya di save ya teman-teman ya. Di copy gitu ya. Nah, ini kan udah baris berita harus di copy paste. Nah, teman-teman butuh mic ini nih di MySQL di samping ini. Nah, ini config ya. Nah, ini.
Oh, lima banget ya. Karena lagi proses di sini ya, di boxnya ya. Nah, ini ya, Mbak, ini ya. Nah, terus jadi taruh. Nah, nih, kira-kira taruh di yang sini nih. Ya, block error, MySQL error. Di bagian mana ya? You can compare on suddenly. Itu benar banget ya. Kayak ini di sini nih ya. Mungkin sini ya. Tak terlalu ke bawah banget ya. Oh, tadi kopi paste ke sini. Ah, jadi bisa melakukan ya. Animasi. Kita setnya masih belum lengkap ya. Data masih belum lengkap. Itu dilengkapi dulu baru ngomong di kopi ini ya. Nah, lalu bisa tidak lupa kalau ini sudah masukin di sini, kamu bisa. Nah, terus restart ya teman-teman ya. Restartnya ya kayak restart biasa ya teman-teman, matiin. Nah, terus nanti nyalain lagi. Nah, terus tadi buka di configuration tadi ya. Terus klik tombol tuh. Kalau ada statusnya nih teman-teman ya. Nah, di progresnya akan tampil ada show master status. Jadi variable dan variable. Ya, variable dan variabelnya kan dipakai pada konfigurasi di komputer kedua. Hanya dicatat data master tersebut. Nanti ya, ini dicatat ya teman-teman ya. Di foto atau screenshot atau drawing gitu ya. Nah, kemudian membuat akun reabilitasi yang akan digunakan untuk mengakses data dari komputer kedua. Nah, untuk membuat akun tersebut, klik button di account ya di sini ya. Dan tambahkan di sini ya. Ya. Nah, di sini ya, teman-teman tambahkan username, hostname, password, ya. Terus tentang reputation claim dan reputation slot. Nah, ini ya, misalkan berarti akun yang ditemukan dalam replikasi data. Ini alamat komputer hostware yang akan menerima data replikasi. IP disesuaikan dengan IP address ya. Itu yang perlu disimpan. Ini password. Terus ini mengaktifkan verification code-nya ya. Nah, perlu ada ingat terus isi dengan alamat IP address komputer 2. Ya. Jadi hostname isi dengan IP address komputer 2. Dan Vigo ya. Masih seperti itu teman-teman ya. Dia replikasi setelah replikasi klien ya. Hostname-nya ini sebenarnya disamain kayak dengan berpausnya ya. Jadi, jadi, jadi dulu ya.
Terus kita ekspor senjatanya nih teman-teman. Ini dulu senjatanya, ya. Lalu ada ekspor lagi di sini. Di sini print ekspor. Kemudian kita coding, nanti dia akan masuk ke SQL. Nah, kemudian kita pakai sebuah operasi supaya dibedakan kedua Ubuntu. Proses konfigurasi pada waktu tersebut selesai, nah kita masuk ke kedua Ubuntunya ya. Dia, nah ini ya yang agak effort ya. Aku masih belum selesai, masih running ya. Oke ya, jadi mohon maaf saya nggak bisa langsung praktekin ini ya, karena lama sekali ya. Kemudian tadi ya setelah itu kita sudah diekspor ke import ya, jadi kita buka lagi ya. Nah, tadi ya kita taruh di flash disk ya, buka copy ya, sini ke filenya. Nah, copy paste ya, copy file masukin dan paste di folder yang teman-teman mau. Nah, kita import basis datanya. Kalau tadi di Windows 7 MD ya, kalau di sini kita buka terminal ya, terus masuk ke directory cd opt lampp ya. Kita kalau udah masuk begini ya, kita masuk ke directory-nya. Nah, dalam folder long ini ya, apa cd opt halaman keluar ini ya. Ada folder lab, ada file bernama manager Linux Gen. Nah, file tersebut merupakan file kontrol sum yang akan dijalankan. Nah, untuk menjalankannya kita ketikkan perintah ini sudo titik slash manager Linux x64 terang. Nah, tadi passwordnya kenapa harus disimpan ya? Karena di sini diminta ya password buat Ubuntu tadi ya. Nah, kasih ke sini Ubuntu password di virtual machine apa ya? Yang mau aja passwordnya biar nggak lupa ya. Ya, terus kontrol tadi pilih juga manage service server side. Ini manage server ya. Ketika sudah bisa pasang yang ada di Ubuntu ya, ini terus diambilkan ya. Saya sudah berhasil dijalankan, maka ini dapat berlaku fokus langit. Selanjutnya buka browser yang ada di Ubuntu ini ya, bukan browsernya kita ya. Nah, kemudian localhost PHP admin. Nah, maka kita bisa mengakses PHP admin di link ini. Nah, kemudian klik ke database dan bisa baru masukin. Kita bikin database-nya di sini ya, di Linux-nya ya. Kemudian import ya, ada di resource, terus import ya teman-teman, import. Kita menuju file yang tadi sudah kita taruh di Linux ya. Nah, udah itu ya, tampil juga di Linux ya tampilannya ya. Database yang tadi teman-teman ekspor, terus diimport
sama persis ya dengan yang ada di Windows. Nah, kemudian kalau masalah itu sudah selesai, ya, ini komputer 2 juga harus dilakukan ya teman-teman ya. Jadi kan kemarin di Windows 1 atau komputer 1, nah di sini juga harus dilakukan ya. Nah, sehingga pada pertemuannya akan dilakukan verifikasi master to slave. Artinya komputer 2 hanya akan menerima perubahan basis data dari komputer 1 saja. Yang tadi ya, kalau misalkan komputer 1 itu ada perubahan ya, nah di sini di Linux-nya dia akan menerima perubahan tersebut. Nah, silakan dicoba yang ini ya, slave application ya. Terus konfigurasi tadi ya, password-nya username-nya. Ini ya keterangannya ya, username itu apa ya. Di ya diketiknya tadi ya, isi pesan yang akan tersebut. Perlu diingat jika sudah konfigurasi di sini ya, jangan melakukan info terlebih dahulu ya. Namun dalam usul tersebut lakukan copy server ID dan buka kembali kontrol untuk melakukan validasi pada file main CNV ya. Coba diikuti aja ya, saya nggak bisa mempraktekannya. Sih masalah dengan Ubuntu-nya ya. Oke. Nah, kalau tadi kan kita main ini ya, kalau di sini main CNV ya, sama aja ya. Di paste tadi ya. Profil match CNV, cari yang tadi kan server ID. Kemudian 2 juga ada tanda ini di awal, maka tanda tersebut. Selanjutnya tambahkan server ID-nya yang sebelumnya ditampilkan pada yang tadi ya. Makanya harus dicatat nih kalau yang begini-begini. Dan ditambah replikat to DB rumah sakit. Ini bisa. Nah, ini kalau misalkan ada perubahan ya karena kasusnya mungkin kasusnya ada konflik dengan perubahannya ya. Jadi ya, gimana kasus lain Seinfeld. Kemudian respons eksekusinya tadi. Setelah bersedia start, kalau verifikasi itu ya. Jadi setelah ya diminta untuk lupa ya sama ide Andresia tersebut. Ini ikuti aja ya. Mungkin ya. Harus sedikit mungkin ya boleh kalau di kontrol search ya. Dan F ya, kontrol F. Nah ini ya misalkan kita update di sini ya. Jadi nah ini kebetulan CFD ya aja yang dia gak pusing nyari-nyari apa pada malah tadi ya untuk pengetahuannya teman-teman coba biasa ya ini muncul ya kayak karena lompat ya capital box-nya. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya, mohon maaf sekali saya nggak bisa langsung mempraktekkan yang di ini karena keterbatasan laptop saya ya.
Nah, ini kan masih aja nih ya, masih aja. Atau mungkin karena saingannya yang dikit ya, jadi dia akan mempengaruhi waktu instalasi ya. Hampir 2 jam ya masih belum kebuka. Jadi memang PR sekali ya teman-teman ya. Satu telepon saya cuma bisa sampai tahap koneksi gitu ya. Yang ini, kontrak ini masih belum apa teman-teman ya. Katakan kuliah kayak tadi kita sudah tunggu selama 1 jam tuh ternyata hasilnya kayak dari saya ya masih loading ya. Sedikit aja nih dari tadi dari jam 9 sekarang sudah 24 ya, tidak ada tanda-tanda berlangsung. Kalau teman-teman ya, saya emang hargai teman-teman yang penting apa itu teman-teman ya, jangan cuma ya sekian setelah apa namanya setelah selesai tidak aja sekian uh, saya wasminku waktu ya nggak ada coba apa namanya coba Ubuntu-nya, coba Starbucks-nya, coba koreksinya gitu ya kan. Nggak bisa saya nilai jadinya ya. Kalau teman-teman sudah ada effort, sudah coba menunggu misalkan gitu ya. Tapi qadarullah bentuknya ngambek ya, nggak bisa apa namanya, nggak bisa diajak sama nggak apa-apa ya. Saya pun akan adil ya teman-teman ya, maksudnya kalau teman-teman sudah berusaha, masa saya akan ngasih nilai jelek gitu. Pasti saya akan kasih nilai mungkin nggak seperfect kayak kalau berhasil ya, misalkan dari skala 1 sampai 5, kalau teman-teman berhasil ini 5 ya, langsung auto saya kasih 5. Tapi kalau teman-teman sudah berusaha, udah saya lihat usaha teman-teman udah kemana, akan sampai tadi terkoneksi ya, terkoneksi saling terhubung antara komputer satu dan dua. Oke, saya kasih 3 gitu ya. Kalau udah sampai replikasi tapi di replikasi ada error ya, oke saya kasih 4 ya. Nah, buat yang selesai semua ya, saya menghargai sekali effortnya. Saya langsung kasih 5 ya. Jadi tenang aja teman-teman, saya akan lihat effort teman-teman ya, masuk di nilai saya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kayaknya tidak ada ya, saya cek dulu. Iya, terus ada presiden ya, oh itu di hari sudah disebut untuk dari itu sama saksi ya tadi sudah masuk ya. Jadi karena terkendala benar masih sedang bekerja ya, ya. Dan mungkin kalau mengisi tugas ya setelah mengerjakan tugas apa tujuan yang lebih baik ya. Saya minta maaf kalau memang saya tidak bisa mempraktikkan langsungnya karena perbatasan waktu ya. Jadi sebelum usaha ya, di dekat ngobrolin seni aja gak banyak sini dia terus nggak mau dia memang coba ya dia sendiri hampir ya, tadi hampir selesai aja ya, selesainya belum gitu ya, udah terlalu lama dan memang sudah capek dan sudah semakin malam malam kalau bagian di waktu Indonesia bagian timur ya udah jam mau mendekati tengah malam kayak jadi selesai selesai aja teman-teman ya uh, mencoba ya terbaik walaupun nggak sampai selesai ya.
Oke, seperti itu untuk screenshot dulu ya teman-teman ya. Kalau sudah sama dulu ya. Oh ya, kalau misalkan nanti teman-teman sudah sedikit tentang tadi ya tugas tugas mungkin mau merevisi ya, silakan direvisi ya. Misalnya saya orang fokus dulu ke atau tidak. Dan tidak harus di sekali. Jadi kalau saya buka Word ya, Inggrisnya dengan saja. Oke, sorry. Dan saya teman-teman. Jadi lemah sekali. Seisi otomatis ini dulu ya, karena kayaknya jadi remote kalau E2OS. Ya, biasanya dengan terhadap saja, cuma biasanya untuk di rumah. Saya matikan ini dulu ya, ujung-ujungnya masih cuman. Oke, nah, ya udah cepet ya. Nah, ya jadi cepet setelah saya matikan Ubuntu-nya. Oke, saya save dulu. Dan saya mau backup juga di sini ya, teman-teman.
Oke, 2 menit lagi ya. Alhamdulillah, web sudah berjalan. Walaupun mohon maaf sekali untuk yang sesi 3 ini saya nggak bisa mencontohkan sampai selesai ya, karena keterbatasan waktu juga dan device. Jadi saya harap teman-teman bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk tugas ketiga ini, untuk tugas ketiga ini ya. Tapi kayak saya terkendala di Ubuntu-nya ya. Ya, mohon maaf sekali. Dan bagi teman-teman yang belum saya koreksi ya, saya mohon maaf sekali karena ketika libur saya harus bed rest ya, harus istirahat ya, karena sempat ngedrop. Insya Allah di weekend ini saya sudah mulai nyicil mengoreksi punya teman-teman. Jika teman-teman sudah mensubmit dan ingin mengoreksi, silahkan. Mengoreksi, mau merevisi ya, silahkan lampirkan revisian yang terbaru ya, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Tetap semangat, pesan saya tetap semangat ya. Walaupun susah nyambi kerja ya, tapi insya Allah nanti ketika teman-teman lulus ya akan sebagai momen yang priceless ya, tidak ada harganya, tidak akan teman-teman lupakan ya perjuangan teman-teman. Dan semoga memang perjuangan teman-teman ya bisa mengubah masa depan teman-teman menjadi lebih baik ya. Oke, saya mohon maaf kalau misalkan tadi slow respon gitu ya, karena saya nyambi di home base saya ya, dan ketika waktu itu misalnya webnya tuh malam hari ya, karena dari pagi sampai sore saya bekerja di UNJ ya, baru malamnya kita bisa web. Begitu, saya izin untuk mematikan recordingnya ya teman-teman ya.